Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Trin Hafido dan teman saya Kholisatul Bilqis akan menjelaskan tentang analisis aspek teknis dan teknologi. Yang pertama adalah penentuan lokasi atau marketplace dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah ketersediaan bahan baku. Dalam usaha ini bahan yang digunakan sangat mudah didapatkan. Dengan membeli di pasar sangat banyak penjualnya. Yang kedua adalah target lokasi, adalah target pasar yang akan dicapai adalah para siswa SMA, SMP, dan targetnya usaha ini akan membuka ruko di sekitar alun-alun Jombang. Yang ketiga, ketersediaan sumber energi, air, dan alat komunikasi. Dalam hal ini, karena usaha akan dibuka di tengah kota, jadi sumber ketersediaan energi, air, dan komunikasi. Usaha ini menggunakan telepon genggam dan sumber energi menggunakan listrik pulsa. Sumber air cukup tersedia karena toko dibuka di tengah kota. Yang kelima adalah ketersediaan tenaga usaha. Ini akan membutuhkan karyawan paling tidak 3 orang untuk membuka lowongan kerja. Lalu akan diseleksi untuk sesuai kebutuhan toko yang bisa memasak dengan baik. Yang keenam adalah ketersediaan sarana transportasi. Usaha ini menggunakan transportasi sepeda motor untuk membeli bahan baku dan untuk mengantar makanan jika ada delivery order. Yang kedua adalah skala produksi barang atau jasa. Yang pertama, bahan dasar adalah dalam usaha ini menggunakan bahan dasar daging, tepung kanji, dan telur, dan bumbu lainnya untuk saus. Yang kedua adalah barang yang diproduksi. Untuk usaha ini barang diproduksi adalah pentol daging dengan saus. Yang ketiga adalah peralatan alat yang digunakan dalam usaha ini adalah mesin penggiling, adonan, panci, wadah, dan kompor. Yang keempat, jumlah karyawan. Jumlah karyawan yang dibutuhkan adalah 3 orang, 2 orang untuk memasak dan 1 orang untuk kasir dan melayani tamu. Nama saya Kholisatul Bilqis. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Peralatan dan teknologi. Yang pertama, kemampuan tenaga kerja untuk menggunakan teknologi. Untuk karyawan bagian kasir dan produksi wajib mengetahui cara pengoperasian mesin yang digunakan. Yang kedua, kecocokan teknologi dengan bahan. Teknologi yang ada dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian tugas-tugas pengguna. Secara lebih mendalam, mengeksplorasi kecocokan antara teknologi, tugas, dan pengguna. Jika teknologi mendukung kebutuhan untuk penyelesaian tugas lebih baik, tentu akan meningkatkan kinerja. Maka pengguna akan menjadikan hal ini sebagai landasan dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, peralatan atau teknologi yang digunakan. Peralatan yang digunakan disesuaikan dengan volume produksi agar tidak melebihi kapasitas. Yang keempat, pengembangan teknologi masa depan, yaitu menghirup uap. Bagi kalian tidak ingin makan banyak karena takut gemuk, kini tak perlu takut karena Profesor David Edward telah menciptakan makanan masa depan yang terbuat dari uap. Dengan menghirup uap tersebut, kita akan merasakan berbagai macam makanan yang kita sukai, baik makanan penutup ataupun pembuka, tanpa takut merasa kegemukan. Layout gerai warung pentol mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen terhadap produk. Aspek-aspeknya meliputi gambar di samping. Untuk nomor 1, kita gunakan sebagai kulkas. Untuk nomor 2, kita tempatkan meja etalase atau tempat memesan menu. Untuk nomor 3, kita tempatkan meja kompor. Untuk nomor 4, kita tempatkan mesin electric food warmer display agar makanan yang sudah matang tetap terjaga kehangatannya. Untuk nomor 5, kita gunakan sebagai tempat tirisan dan wastafel. Untuk nomor 6, kita gunakan sebagai tempat kompor panggang. Untuk nomor 7, kita gunakan untuk mesin kasir. Untuk nomor 8, kita gunakan untuk meja kursi pelanggan. Untuk nomor 9, kita tempatkan kursi untuk kasir. Dan untuk nomor 10, kita tempatkan mesin penggiling. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.